Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamang Putro. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kepada pemirsa untuk belajar kembali, yaitu tentang sejarah Lamongan. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema sejarah Sedayu Lawas hingga Sedayu Kuto atau Sedayu Anyar. Pemirsa dimanapun Anda berada, kisah ini diawali dari seorang pangeran. Pangeran yang tumbuh remaja, kemudian terinspirasi tentang ilmu kadigdayan, sehingga pangeran ini melakukan sebuah pertapaan, yang mana pertapaan ini dilakukan di luar nalar. Aneh. Pertapaan yaitu bertapa untuk mengikuti arus air laut, sehingga dia melakukan pertapaan mengikuti air laut kemanapun ombak itu diikuti. Dia hanya pasrah sampai dimanapun. Kalau nanti dia terdampar pada suatu tempat, maka itu tandanya bahwa disitulah dia akan tinggal. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja tubuh seorang anak manusia yang bertapa mengikuti arus ombak di samudra hingga berapa hari dan berapa minggu dia tidak menghitung. Karena untuk apa dihitung? Maka pemirsa, seorang remaja ini yang sudah entah berapa hari, berapa minggu dia terombang-ambing oleh arus ombak dan gelombang di Laut Jawa, akhirnya terdamparlah dia pada suatu tempat yang menerima anak yang sedang melakukan pertapaan di laut ini tidak lain adalah tanah Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka terdamparlah sosok manusia yang sudah hampir tidak bisa dikenali kalau dia itu manusia, karena seluruh tubuhnya ini ditempeli oleh binatang-binatang semacam kerang, sehingga tubuhnya ini seperti berondong, yang menempel-nempel pada tubuhnya. Seluruh tubuhnya mulai kepala sampai kaki dipenuhi oleh binatang-binatang itu. Akhirnya dia ditemukan oleh nelayan dan kemudian dia angkat ke daratan. Sungguh luar biasa, sudah seperti kayu badannya, tubuhnya kaku seperti kayu, tetapi dia masih hidup.
Pemirsa dimanapun Anda berada, siapa seorang anak remaja ini? Dia tidak lain adalah Pangeran Lanang Dangiran. Karena ketika ditemukan di pantai, seluruh tubuhnya ini dipenuhi oleh binatang-binatang sehingga tubuhnya ini seperti ada berondong yang menempel di seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu dia dijuluki Ki Ageng Brondong. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ki Ageng Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran ini kemudian oleh para nelayan diantarkan kepada pemimpin yang ada di Sedayu, yaitu Kiai Kendil Besi. Oleh Kiai Kendil Besi, akhirnya anak ini dirawat, dipulihkan kesehatannya, dan akhirnya anak ini benar-benar pulih. Oleh sebab itu, oleh Kiai Kendil Besi, akhirnya anak ini diangkat menjadi putra angkatnya. Kiai Kendil Besi tidak tahu kalau yang ditolong itu adalah seorang pangeran. Karena Pangeran Lanang Dangiran sendiri juga tidak mau membuka rahasia itu. Akhirnya, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika sudah menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan memiliki ilmu dan tingkat kesaktian yang luar biasa, akhirnya pemuda ini dilamar oleh seseorang, yaitu bangsa orang-orang yang memiliki darah biru atau bangsawan, yaitu putri dari Pajang dan darah dari Cirebon yang bertempat tinggal di Surabaya. Akhirnya dinikahkanlah Pangeran Lanang Dangiran itu dengan seorang putri bangsawan dari Demak, dan akhirnya diboyong ke Surabaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika itu Brangwetan dan Mataram masih dalam proses permusuhan. Semenjak Senopati Ing Alogo kemudian turun ke putranya, yaitu Raden Mas Jolang, dan kemudian pada tahun 1614 putranya, yaitu Raden Mas Rangsang, yang bergelar Sultan Agung Sri Hayukro Kusumo Sayyidin Panutokomo Amirul Mukminin, akhirnya Sultan Agung harus berhadapan dengan para pemimpin Brangwetan. Pada saat itu, Brangwetan ini memiliki sebuah koalisi. Koalisi yang terdiri dari satu, Surabaya, kemudian yang kedua adalah Sumenep, kemudian yang ketiga adalah Pasuruan, yang keempat adalah Tuban, dan yang kelima adalah Sidayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketegangan antara Mataram dengan Brangwetan ini tidak bisa terbendung, karena Sultan Agung harus menguasai Brangwetan. Karena Brangwetan kalau dibiarkan akan tumbuh menjadi kekuatan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, menurut Sultan Agung harus dihanguskan. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka terjadilah
sebuah pengiriman tentara ekspedisi Mataram menyerbu Brangwetan, yang kemudian dengan pasukan yang begitu banyak, bukan main-main, Sultan Agung ingin menundukkan Brangwetan. 100.000 pasukan dikerahkan untuk mengalahkan koalisi Brangwetan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat itu koalisi Brangwetan ini dipimpin oleh Surabaya, yaitu dipimpin oleh Adipati Pasagi. Adipati Pasagi kemudian dari Sumenep, yaitu Raden Panji Pulangjiwo. Kemudian yang berasal dari Tuban, yaitu Kiai Pati Joyo Supeno. Dan kemudian dari Pasuruan, yaitu Ki Temenggung Kapulungan. Dan yang berasal dari Sedayu adalah Ki Marto Negoro. 5 daerah menyatu menjadi satu melawan kekuatan Mataram. Pemirsa dimanapun Anda berada, Mataram akhirnya harus mengerahkan kekuatan yang besar dan bukan main-main di dalam penyerbuan ke Brangwetan, karena Mataram penyerbuan ini langsung dipimpin oleh seorang Temenggung Surontani yang memiliki pamor tingkat kesaktian yang luar biasa. Temenggung Surontani ini dibantu oleh Ngabehi Ketawang, kemudian dibantu oleh Panji Wirobumi, dan langsung diawasi oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu paman dari Sultan Agung itu sendiri, yaitu anak dari Senopati Ing Alugo Sayyidin Panotobono, yaitu Panembahan Senopati. Pemirsa dimanapun Anda berada, pengiriman pasukan ke Jawa Timur atau ke Brangwetan yang langsung digerakkan dengan sebuah teknik perang, yaitu melewati dan menyusuri Kali Brantas, sehingga Brangwetan pada waktu itu memusatkan 5 kekuatan itu untuk menuju ke daerah-daerah yang berada di sekitar Kali Brantas. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Mataram dan pasukan Brangwetan di sepanjang Kali Brantas, mulai dari Kediri sampai dengan Jombang. Luar biasa. Berapa korbannya? Dari pihak Mataram itu tercatat 40.000 prajurit mati. Kemudian bukan main-main, karena pemimpinnya yaitu Temenggung Surontani dan wakilnya yaitu Ngabehi Ketawang meninggal. Kemudian Panji Wirobumi lari dalam keadaan luka parah. Akhirnya Pangeran Mangkubumi terpaksa mengambil alih pasukan. Sisa-sisa pasukan yang masih 60.000 ini dipimpin sendiri.
Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertempuran itu terpaksa Mataram harus mundur. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah kemenangan dari Brangwetan. Dan kemudian pada babak berikutnya, tentu saja Mataram akan mempersiapkan yang lebih baik lagi. Sultan Agung di awal pemerintahannya sudah dihadapkan pada sebuah kekalahan. Akhirnya, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Mampukah Mataram, mampukah Sultan Agung Sri Hayukrokusumo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin ini bisa menundukkan gabungan dari 5 daerah yang disebut dengan Brangwetan? Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu jangan lupa dukung saya, berikan saya like, subscribe. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.